Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari Kabupaten Purworejo. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kutoarjo dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik kereta api yang dulu sempat berjalan reguler, namun sekarang hanya dijalankan sebagai kereta tambahan saja, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Utara hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini masih jam setengah 3 ya teman-teman. Masih ada 1,5 jam lagi sebelum keberangkatan kereta api Kuto Jaya Utara. Dan pada perjalanan kali ini, saya nggak akan sendirian bareng sama Mas Risang. Mas Risang udah nyampe Kutoarjo, tapi belum tahu di mana ya. Kurang lebih kayak gini untuk stasiun Kutoarjo. Untuk bangunan utamanya ada di bagian tengah. Di sini ada tempat untuk boarding kereta api jarak jauh tentunya, dan ada juga loket customer service serta pintu untuk keberangkatan kereta Pramex di ujung. Bener-bener panas banget ya, Kutoarjo. Akan segera masuk KLB uji coba. KLB uji coba, lihat dulu tuh apa tuh. Beliau bukan sembarang beliau tiba-tiba di sini. Halo, Master. Oke, jadi ini dia pengawalan VIP hari ini adalah mengawal Maha Baginda Sultan. Bohong banget. Padahal mah dia yang mau naik, aku yang nemenin. Iya betul kan? Yes. Yes. Lu gak ada temen. Ada siapa coba itu? Kayak orang hilang, orang kebingungan. Rekam-rekam lagi. Belum izin humas lagi. Lah, bingungan dia. Bingungan dia. Sekarang udah jam 15 lebih 1 menit ya. Udah 1 jam sebelum berangkat. Kita langsung check-in aja teman-teman. Di sini tuh ada face recognition, jadi bisa langsung masuk ya. Hiasan Natal dan Tahun Baru. Untuk ruang tunggu stasiun Kutoarjo, ada bagian dalam dan juga ada bagian luar sana. Kalau bagian luar itu belum check-in ya, tapi kalau di area sini sudah check-in atau boarding. Di stasiun Kutoarjo juga ada dispenser, jadi kalau teman-teman bawa tumbler bisa ngisi air di sini. Dibuatkan kereta premium empat ke dalam kereta makan. Dibuatkan kereta makan ke dalam kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4. Dibuatkan kereta eksekutif Rangga Jati berangkat. Sekarang penumpang Kuto Jaya Utara boleh masuk ya teman-teman. Let's go. Sekarang jam 15.36, sekitar 24 menit lagi. Cirebon Perjalanan, Jati Barat, Pegadaian Baru, Bekasi, Jati Negara, dan akan berakhir di stasiun Jakarta Persekutuan. Kuto Jaya Utara. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di area tunggu stasiun Kutoarjo. Saya duduknya di premium 3 ya. Dengan kursi 19 cacing. Bareng sama Mas Risang. Nah, di sini. Adem banget. Eksekutif 3, eksekutif 4. Di bawah kereta eksekutif 4 terdapat kereta pembangkit. Mohon perjalanan
Yang ada di jalur 1 itu adalah rangkaian kereta api Kertanegara dari stasiun Malang tujuan stasiun Purwokerto. Lalu di jalur 3 ada kereta api Malabar dari Bandung tujuan ke Malang, dan juga kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki dari Kutoarjo menuju ke Pasar Senen. Rame ya Kutoarjo, 3 jalur isi. Lokomotif dinas pada kereta api Kuto Jaya Utara hari ini adalah CC201 9213 Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. Lalu 201 merupakan lokomotif yang memiliki hidung kabin kotak seperti ini. 92 tahun pertama dinas di 1992. Dan 13 adalah nomor urutannya serta depo induk CPN. Rumahnya di Cipinang, Daup 1 Jakarta. Udah lama banget gak ketemu sama Kuto Jaya Utara. Terakhir itu sekitaran bulan Januari akhir teman-teman. Sekarang baru jalan lagi. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Penumpang Kuto Jaya Utara hari ini tuh lumayan rame. Saya cek tiketnya di kelas premium udah sold out ya teman-teman. Karena di masa libur Nataru kali ini ada diskon potongan 30%. Jadi lumayan banget. Perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Utara hari ini saya dapat di premium 3 dengan kode armada K301824 KTA. Kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak, harus ditarik lokomotif, tahun pertama dinas di 2018, dan urutan ke-24. Kepemilikannya di Depo Kutoarjo, rumahnya di sini ya teman-teman. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 38.500 kg atau 38,5 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 14 bulan 3 2018. Di atas ini terdapat sebuah kode trademark F menandakan bahwa sarana rangkaian dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 45 adalah berat maksimum, 45 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk bugi K10, kurang lebih kayak gini ya. Bugi yang sama seperti pada kereta New Generation 2025, seperti kereta api Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Wilis, dan lain-lain. Untuk susunan rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara hari ini, paling depan ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta premium 1, 2, 3, 4. Di belakang premium 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Serta yang paling belakang kereta pembangkit. Nah, untuk kereta premium 1 sampai 3, nomor besar itu dapat kursi arah maju ya. Sedangkan kereta premium 4 nomor 11-20 itu dapat kursi mundur. Udah persiapan berangkat bro. 2 menit lagi. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Kuto Jaya Utara. Berangkat dari stasiun Kutoarjo, akan berhenti di stasiun Kuto Winangun, Kebumen, Gombong, Sumpiyuh, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, Krupuk, Ketanggungan, Cirebon, Jatibarang, Pegadaian Baru, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Pasar Senen. Pemberhentiannya lumayan banyak, dan dari arah Kutoarjo serta Pasar Senen ada perbedaan ya.
Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Kuto Jaya Utara Tambahan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 35 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Kuto Jaya Utara Tambahan. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 16.00, kereta api Kuto Jaya Utara Tambahan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen, dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini keberangkatan dari stasiun Kutoarjo belum terlalu ramai orang ya, tapi pemberhentian kereta api Kuto Jaya Utara ini sangat banyak, terutama di area Daop 5, seperti stasiun Kutowinangun, Kebumen, Gombong, dan lain-lain. Dan untuk kereta api Kuto Jaya Utara semula adalah kereta api yang memang berjalan secara reguler dari stasiun Kutoarjo menuju ke stasiun Pasar Senen PT. Namun, untuk kereta api Kuto Jaya Utara diberhentikan operasinya sejak GPK 2025, tepatnya tanggal 1 Februari tahun 2025, dikarenakan armada kereta api Kuto Jaya Utara dikirim ke Madiun dan juga digunakan oleh kereta api Madiun Jaya, salah satu kereta api terbaru di GPK 2025. Saya udah pernah naik kereta api Kuto Jaya Utara di hari terakhirnya bareng sama Mas Garda. Jadi buat teman-teman yang mau tahu, silahkan cek aja videonya, masih ada. Sekarang ini perjalanan dengan kereta api Kuto Jaya Utara terdapat dua kelas layanan. Ada kereta kelas premium dengan harga tiket normal Rp260.000 dan kelas eksekutif ada di harga Rp550.000. Namun untuk sekarang kereta api kelas ekonomi semua rute kereta komersil mendapatkan potongan harga 30%, sehingga harga yang saya bayarkan sekitar Rp182.000. Untuk rute sejauh dari Kutoarjo ke Jakarta dengan harga tiket Rp182.000, menurut saya worth it banget teman-teman, apalagi sudah menggunakan armada kereta premium yang notabene kereta baru, kereta yang cukup nyaman juga untuk perjalanan jauh. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Utara akan ditempuh selama 7 jam lebih 35 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun Pasar Senen pada pukul 23 lebih 35 waktu Indonesia Barat. Jadi keberangkatan sore terus nyampe di Jakarta hampir tengah malam. Sekarang ini saya bersama dengan Mas Risang. Kami duduknya bersebelahan ya. Mas Risang, bertemu lagi dengan kereta api Kuto Jaya Utara, salah satu kereta legendaris nih yang berhenti beroperasi. Kenapa sampean terfikirkan untuk naik Kuto Jaya Utara yuk? Soalnya kapan lagi kan, namanya udah henti operasi. Ini keretanya ternyata dijalankan kembali di masa angkutan Natal dan Tahun Baru ya, sebagai dukungan operasional di tengah tingginya lonjakan penumpang. Jadi mumpung ada kesempatan, nyoba lagi. Memang udah lama juga ya, saya waktu itu pernah nyoba waktu berangkat dari Jakarta Kota. Amazing banget, ajaib banget bisa naik kereta jarak jauh dari Jakarta Kota ya gara-gara naik Kuto Jaya Utara. Sekarang nyoba lagi mumpung dia jalan. Jadi cuma sampai tanggal berapa ya Mas? Masa angkutan Natal Tahun Baru tuh? Ada yang jalan sampai hari Minggu tanggal 4, ada juga sebagian yang sampai tanggal 5. Oh iya ya. Jadi buat kalian yang pengen nostalgia naik Kuto Jaya Utara, mumpung dia jadi jalan di masa angkutan Natal dan Tahun Baru, segera cobain. Tadi Mas Adi kayaknya juga udah bilang ya, mumpung ekonominya lagi ada diskon. Iya. Jadi murah banget, jadi 182 untuk Kutoarjo Jakarta, kayaknya worth it banget. Amazing. Ajaib. Penumpang Kuto Jaya Utara yang naik dari Kutowinangun aja rame banget teman-teman. Tapi yang naik tuh di kereta-kereta ekonomi depan ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 29 menit ya.
kereta api Kuto Jaya Utara telah tiba di stasiun Kebumen. Yang naik dari Kebumen rame banget, terutama di kelas premium ya. Tuh. Di kereta premium 3 aja rame banget yang naik. Karena dapatnya di sisi sebelah kanan ya, jadi nggak bisa rekam papasan. Barusan bertemu dengan kereta Lodaya tambahan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:47. Kereta api Kuto Jaya Utara telah tiba di stasiun Gombong. Dan asli yang naik dari Gombong itu rame banget teman-teman. Inilah kenapa ya, kereta api menuju arah Jakarta banyak sekali yang berhenti di stasiun Gombong. Terutama kereta-kereta dari arah Kutoarjo macam Sawung Galih, okupansi di Gombong biasanya tinggi. Karena kan harganya bersaing dengan kereta-kereta dari arah Jogja ya. Lepas dari stasiun Gombong, di kereta premium 3 udah semakin ramai. Hampir seluruh baris kursi sudah terisi ya teman-teman. Tapi di depan kami masih kosong nih di kursi 18 CD. Bisa jadi naik di Sumpil, bisa jadi juga di Kroya, bisa jadi juga di Purwokerto. Semoga nggak jadi naik. Tapi biasanya mulut dia kadang suka bener loh. Nggak ada ya. Penumpang yang naik dari stasiun Kroya lumayan rame ya teman-teman. Gokil. Jadi mulai dari arah Kutoarjo kosong, tapi setelah Kutowinangun, Gombong, Kebumen udah mulai penuh sih. Berhenti di Kroya ini sebentar ya. Dari pukul 17.14 sampai dengan pukul 17:17. Stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto. Tepat sesuai dengan schedule pukul 17:17. Berangkat lagi dari stasiun Kroya. Di Kroya ini, kereta api Kuto Jaya Utara akan mengambil jalur ke kanan menuju arah Purwokerto Cirebon, dan ada juga percabangan lain yang lurus menuju arah Banjar, Tasikmalaya, Bandung, hingga Cikampek. Di Kroya sore-sore seru ya, banyak yang jualan.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:40. Kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto. Di stasiun Purwokerto ini bertemu dengan sesama kereta milik Kutoarjo, yaitu kereta api Sawung Galih dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Kutoarjo. Nah, dulunya si Kuto Jaya Utara ini pendahulunya kereta api Sawung Galih, teman-teman. Setelah Kuto Jaya Utara dihapuskan pada GPK 2025, perjalanan Sawung Galih jadi 3 kali. Sehingga bisa dibilang penggantinya Kuto Jaya Utara ya kereta api Sawung Galih juga sih. Ini platnya Sawung Galih. Terus di atas, ini apaan? Gak jelas banget ya. Sekarang ini kami mau ke kereta makan lepas dari Purwokerto ya teman-teman. Takutnya keburu penuh. Yuk, let's go. Ini dia untuk kereta makannya ya teman-teman. Ada ruang operator, lalu di sini ada ruang kru. Ada juga fasilitas musola. Musolanya bisa digunakan dalam 1 orang, 1 waktu. Dan ini nih, kereta makannya. Masih dapat nggak ya? Wah. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Dan di sana ada beberapa meja. Di stasiun Purwokerto ini juga ada depo kereta ya teman-teman. Di sebelah sini dan juga di sana ada depo lokomotif. Di Purwokerto ada beberapa kereta api yang keberangkatan utama dari sini. Ada kereta api Malioboro Express tujuan Malang, lalu ada juga kereta api Kertanegara tujuan Malang, serta kereta api Kamandaka ya. Udah berangkat lagi, kita tutup. Itu ada teman-temannya Mas Garda ya, ada Mas Dapin dan lain-lain. Diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto on time pukul 17:47. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan, nasi goreng ayam hot lava. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada 1 porsi nasi goreng, telur, ayam, kerupuk, dan juga ada saus ya teman-teman. Ada acar juga sih ini, tapi saya kasihin acarnya ke Mas Risa. Dia demen acar soalnya. Dan ini tuh merupakan menu yang diproduksi oleh Pringsewu, jadi bukan asli menu Reska. Dan kalau dari segi tampilan, sejujurnya ini jauh lebih menarik sih dibanding nasi goreng Parahyangan ya. Kayak kelihatan lebih rapi aja gitu loh. Sekarang saya mau coba dulu makan nasi goreng dari Pringsewu. Sebenarnya beberapa kali udah coba ya teman-teman, dan rasa nasi gorengnya kalau waktu itu cocok dengan lidah saya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Nasi gorengnya enak, bumbunya berasa, tapi memang bukan nasi goreng yang tipe kecap banget gitu loh. Kalau ini tuh nasi gorengnya masih berasa lebih ke asin gurih. Manisnya ada tapi tipis-tipis banget. Telurnya juga masih enak, tapi namanya telur rata-rata gitu-gitu aja sih. Dan ini ada ayam ya. Ayamnya langsung coba. Bismillah. Ayam goreng tepung, tepungnya juga bumbunya berasa. Mantap. Pukul 18:29, kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Bumi Ayu.
Di Bumi Ayu ini ada yang naik ya, lumayan rame teman-teman. Di kereta belakang, kereta premium 4. Dan di sini udah lambat sekitar 2 menit. Harusnya 18:29 berangkat dari Bumi Ayu ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:50 menit. Sudah tiba di stasiun Prupuk. Ada yang turun ya, beberapa orang. Tuh. Secara normal berhenti di stasiun Prupuk ini teman-teman. Dan berhenti juga cuman 2 menitan. Kondisi di Prupuk sekarang lagi gerimis ya. Tuh. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Ketanggungan Station. If you end your trip at Ketanggungan Station, please prepare yourself and check your belongings. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19:14 menit. Kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Ketanggungan. Di Ketanggungan masuk jalur 1 ya teman-teman. Secara jadwal di stasiun Ketanggungan, kereta api Kuto Jaya Utara akan berhenti dari pukul 19:14 menit sampai dengan pukul 19:31 menit. Teman-teman gak salah dengar, berhenti cukup lama karena jadwalnya disusul oleh kereta api lain, yaitu kereta api tambahan dari arah Yogyakarta menuju ke arah Gambir. Nah, di Nataru kali ini, kereta tambahan dari arah Jogja ke Jakarta PP itu banyak banget. Gila. Kurang lebih seperti inilah untuk kereta api Kuto Jaya Utara di kelas ekonomi menggunakan armada kereta premium stainless steel generasi pertama. Dan untuk kereta premium ini memiliki 80 kapasitas tempat duduk, setengah kapasitas kursi menghadap arah laju kereta dan setengahnya lagi menghadap mundur. Tidak bisa diprediksi ya antara kursi maju dan juga kursi mundur. Terus ada 2 kursi di sebelah kanan dan kiri. Lalu untuk fasilitasnya sendiri, di atas ini terdapat rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga gantungan ya untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Lalu dari segi legroom kurang lebih seperti ini teman-teman. Apabila kursi yang depan reclining full memang terasa lebih sempit ya, cuman masih bisa ngatur kaki supaya bisa sedikit lebih lurus. Di sini juga ada kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada meja kecil untuk menyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Dan di sini juga ada sebuah tuas ya. Tuas ini ketika ditarik, kursinya akan mundur ke mode rebahan dan bisa nyender sedikit. Nah, untuk perbedaannya antara kursi reclining dan tidak, kurang lebih segini teman-teman. Ada jeda sedikit tapi lumayan ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk toilet pada kereta premium. Jadi untuk luasnya menurut saya nggak begitu leluasa. Klosetnya kloset jongkok. Di sini ada tombol flush untuk membilas, lalu ada juga jet shower. Airnya mengalir dengan normal ya. Lalu ada pegangan, ada tisu, tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada juga cermin. Lalu pewangi ruangan, dan di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian. Para pelanggan yang kami hormati, akan diinformasikan saat ini kereta api Kuto Jaya Utara telah tiba di stasiun Cirebon Pejagan. Akses pintu keluar terdapat di sebelah kanan sesuai dengan arah kedatangan kereta. Saya Ahmad Yusuf selaku konduktor dan petugas. Mohon izin pamit undur diri. Dan selanjutnya akan digantikan oleh rekan saya yang menggantikan. Stasiun Cirebon Pejagan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20:05 menit. Kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon.
Yang turun di stasiun Cirebon Perujakan rame banget ya teman-teman. Dan di Cirebon Perujakan ini pertemuan jalur antara dari arah Purwokerto dan juga jalur dari arah lintas utara Semarang. Yang ada di jalur sana berangkat adalah kereta api Matarmaja dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Pasar Senen. Sebenarnya kita bisa datang lebih awal, cuman ketahan-tahan nunggu dianya pas berangkat kayaknya ya si Tom Jaya dari Pasar Senen ini. Ya nggak dapat momen deh. Udah perjalanan malam, nggak bisa lihat pemandangan, nggak dapat momen. Waktu menunjukkan pukul 20:49 tepat ya. Kereta api Kuto Jaya Utara tiba di stasiun Jatibarang, sudah memasuki Kabupaten Indramayu. Yang turun dari kereta api Kuto Jaya Utara lumayan teman-teman, baik dari depan ataupun belakang. Dan nampaknya yang naik juga lumayan, ada beberapa orang. Jadi apabila teman-teman dari kota Indramayu mau naik kereta api, terdekat itu di stasiun Jatibarang ya, yang melayani banyak kereta api. Dan di jalur nomor 4 ini ada kereta parsel ya teman-teman, parsel tengah dari Kampung Bandan tujuan ke Malang. Sekarang pukul 21:36, kereta api Kuto Jaya Utara telah tiba di stasiun Pegaden Baru. Sudah memasuki di wilayah Kabupaten Subang ya teman-teman, dan berbatasan juga dengan Indramayu. Terus untuk penumpang di stasiun Pegaden Baru juga ada yang turun. Beberapa orang ya. Secara jadwal, kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki akan berhenti dari pukul 21:33 sampai dengan pukul 21:48 ya. Di sini cukup lama karena jadwalnya kereta api Kuto Jaya Utara harus disusul oleh kereta api lain, yaitu kereta api Cirebon Fakultatif dari stasiun Cirebon tujuan stasiun Gambir yang menggunakan armada kereta api Ranggajati ya. Di sana sinyal udah hijau, kereta Cirebon Fakultatif bakal lewat ya. Nanti lewatnya di jalur sini teman-teman, di jalur nomor 3. Di sana juga lampu sudah hijau, akan ada kereta yang melintas dari arah
Jakarta ya. Mungkin kereta api Sawung Galih, relasi Pasar Senen tujuan Kutoarjo. Harusnya kalau nggak ganti lokomotif, dia pakai lokomotif white and blue, teman-teman. Mau diperhatikan jalur 2 dari arah barat. Jalur 2 dari arah barat melintas langsung kereta api Taksaka. Kata announcernya Taksaka, guys. Taksaka model baru. Sawung Galih itu. Baru tahu ada Taksaka model. Taksaka baru berangkat Gambir jam segini. Taksaka Light. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23.00. Kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi. Dan teman-teman lihat, penumpang yang turun Bekasi rame banget. Ya mungkin ratusan orang ada lah ini. Belum lagi di belakang saya ada banyak orang juga. Tuh, gokil, stasiun Bekasi. Dan kurang lebih sekitar setengah jam ke depan, kereta api Kuto Jaya Utara yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi untuk itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Kuto Jaya Utara saat ini statusnya merupakan kereta api tambahan, karena dulu kereta Kuto Jaya Utara sempat berjalan reguler sekian lama, lalu dihentikan pengoperasiannya mulai Februari tahun 2025. Namun di beberapa waktu tertentu seperti libur Lebaran dan juga libur Nataru, dijalankan kembali kereta api Kuto Jaya Utara ini. Nah, untuk periode saat ini di libur Nataru tahun 2025-2026, kereta api Kuto Jaya Utara yang semula full kelas premium sekarang membawa 2 kelas layanan, yang terdiri dari kereta premium dengan harga tiket normalnya Rp260.000, tapi mendapat diskon potongan tiket 30%, yang saya bayarkan saat ini Rp182.000. Lalu ada juga kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya mencapai Rp550.000. Untuk perjalanan sejauh dari Kutoarjo menuju ke arah Pasar Senen, saat ini yang dibayarkan Rp182.000, menurut saya hitungannya worth it banget, karena armada yang digunakan adalah kereta ekonomi stainless steel generasi pertama yang dikenal sebagai kereta premium. Kursinya udah cukup nyaman untuk perjalanan jauh, walaupun minusnya masih ada kursi mundur, tapi selama di perjalanan guncangannya terbilang cukup stabil. Peredam suara sebenarnya bagus ya kalau misalkan pintunya tertutup, tapi selama perjalanan juga banyak sekali pintunya kebuka. Nggak cuma penumpang yang males tutup pintu, tapi kadang kru juga males tutup pintu, teman-teman, terutama prami ya. Nah, lalu selama di dalam perjalanan juga pendingin ruangannya menurut saya bagus. AC-nya ini adem, saya nggak merasakan kepanasan sedikit pun. Untuk perjalanan kereta api Kuto Jaya Utara apabila dari arah Kutoarjo berangkat itu sekitar jam 16.00, tiba di stasiun Pasar Senen pukul 23:35. Tapi untuk perjalanan kebalikannya dari arah Pasar Senen itu sekitar jam 4:25, nyampe di Kutoarjo sekitar jam 12 siang. Memiliki jadwal keberangkatan yang jauh berbeda.
Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Utara kali ini. Penumpangnya rame banget di kelas premium, udah full seat ya. Lalu yang terakhir untuk teman-teman yang memang mau dari arah Kutoarjo menuju ke arah Pasar Senen ataupun juga stasiun-stasiun yang dilewatinya, bisa banget naik kereta api Kuto Jaya Utara ini. Ataupun juga teman-teman yang mau bernostalgia dengan kereta api Kuto Jaya Utara. Kurang lebih sekitaran 30 menit lagi bakal tiba di stasiun Pasar Senen, jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23:19 menit. Tiba di Jatinegara ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi akan tiba di keluar akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah ya, sekarang jam 23:31 sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Sebenarnya masuk Pasar Senen awal ya teman-teman, sekitaran awal 2 menitan. Mas Risang, thank you. Sampai jumpa lagi di trip berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari stasiun Kutoarjo kurang lebih selama 7 jam setengah perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Utara edisi Nataru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.